Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Tema 2, manfaat energi muatan IPS dan SBDP. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung aja yang pertama kita ke muatan IPS, sumber daya. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Sekarang, apa aja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Yuk kita simak. Yang pertama ada kerbau. Kerbau bisa membantu pekerjaan manusia saat membajak sawah. Lalu yang kedua ada ayam, dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Nah, tadi itu ada 2 manfaat dari hewan. Nah, sekarang kita lanjut ke apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia. Selanjutnya yang kedua ada bunga. Bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan bahan kerajinan. Yang ketiga ada batang kayu atau rotan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perabot rumah tangga. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam. Ada berbagai sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Nah, berikut contoh kegiatan manusia, sumber daya alam yang digunakan dan pemanfaatannya. Nah, yang pertama ada pertanian padi. Pertanian padi itu sumber daya alamnya yang pertama ada matahari. Matahari itu untuk pertumbuhan padi dan pembangkit listrik, lalu menerangi lingkungan. Yang kedua ada air. Air itu fungsinya untuk mengaliri lahan pertanian. Yang ketiga tanah. Tanah itu untuk media tanam dari tanaman padi. Yang keempat ada kotoran hewan. Kotoran hewan fungsinya sebagai pupuk tanaman. Dan yang kelima, kerbau itu untuk bahan makanan dan membantu petani untuk membajak sawah. Yang kedua ada pembuatan ikan asin. Nah,
Sumber daya alamnya yang pertama ada matahari. Matahari kegunaannya untuk mengeringkan ikan asin. Sumber daya alam yang kedua ada garam. Garam fungsinya untuk mengawetkan ikan asin. Dan yang ketiga ada sumber daya alam kayu. Kayu merupakan bahan tempat mengeringkan ikan asin. Yang ketiga ada pembuatan pakaian. Sumber daya alam yang pertama ada kapas. Kapas fungsi kegunaannya adalah sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Lalu yang kedua sumber daya alam logam. Logam berfungsi sebagai bahan baku pembuatan jarum jahitnya. Yang ketiga ada sumber daya alam plastik. Plastik merupakan bahan baku pembuatan kancing. Nah, yang keempat ada transportasi. Transportasi sumber daya alam yang pertama ada logam. Logam itu merupakan bahan utama pembuatan alat transportasi. Nah, yang kedua sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi itu merupakan bahan utama pembuatan bahan bakar alat transportasi. Seperti bensinnya, Pertamax, Pertalite, Premium. Nah, itu merupakan minyak bumi. Nah, dan yang kelima, pembuatan patung. Sumber daya alam yang pertama ada tanah, kayu, batu. Tanah, kayu, batu ini merupakan bahan baku dari pembuatan patung. Yang kedua ada besi atau baja. Jadi kalau tanah, kayu, batu merupakan bahan baku pembuatan patungnya, kalau besi atau baja merupakan bahan baku pembuatan alat pahatnya. Nah, lalu lanjut ke muatan SPDP. Dalam menyanyikan sebuah lagu, simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dapat dengan not balok. Apa itu not angka dan not balok? Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Nah, berikut contoh not balok dan not angka. Not balok itu merupakan not yang dilambangkan dengan gambar. Nah, ini yang seperti budaya lingkari itu merupakan not baloknya. Dan untuk not angkanya, nah, not angkanya itu dia ada di bawah dari not balok. Jadi ini merupakan contoh not balok dan not angka. Nah, sekarang kita ke irama. Irama adalah gerak musik yang berjalan teratur. Lalu ada pola irama juga. Pola irama adalah bentuk susunan tertentu panjang pendek, bunyi, dan diam. Nah, yang terakhir ada birama. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu birama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang birama. Birama merupakan garis birama adalah satu birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal.
Ruas birama adalah petak-petak yang dibatasi garis birama. Arsis adalah birama yang ringan. Aksen adalah birama yang kuat. Nah, di sini ada contoh-contoh dari birama. Yang pertama ada birama 2/4. Birama 2/4 contohnya seperti ini. 2/4. Ya, ada batas-batasnya, itu ada 2. Artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Contoh lagunya Hari Merdeka yang merupakan lagu nasional. Lalu Cik Cik Periuk yang berasal dari Kalimantan Barat. Lalu ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dan lain-lain. Untuk birama 3/4 yang kedua, contohnya yaitu seperti ini. Contoh birama 3/4 seperti itu berarti artinya tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Contoh lagunya ada Burung Tantina dari lagu dari Maluku, Burung Kakatua juga dari Maluku, Tumpi Wahyu dari Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Dan untuk birama 4/4 contohnya seperti ini. Artinya, tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Contoh lagunya Bungong Jempa dari Aceh, Injit-Injit Semut dari Sumatera Timur, Butet dari Tapanuli, dan lain-lain. Dan untuk birama 6/8, nah gambarnya merupakan not balok seperti ini. Artinya tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Sama ya, berarti kita lihat dari atasnya aja. 2/4, 3/4, 4/4, dan yang terakhir 6/8. Artinya tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Contoh lagunya Naik-Naik ke Puncak Gunung dari Maluku, dan lain-lain. Suatu ketukan dapat dihasilkan dari bunyi-bunyi tertentu. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Nah, sekarang kita bahas apa itu bunyi internal dan apa itu bunyi eksternal. Yang pertama, bunyi internal. Bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita, seperti bertepuk tangan, menepuk paha, dan mengentakkan kaki ke lantai. Dan yang kedua ada bunyi eksternal. Bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik seperti gendang, gitar, tamborin, dan drum. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan apapun bisa langsung ditanyakan via Japri. Mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.